Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofika Nur Hidayah. Kali ini saya akan mewawancarai tokoh inspiratif bagi saya, yaitu ada Mbak Ummi Afifah. Perkenalkan, nama saya Ummi Afifah, biasa dipanggil Ifah atau Ummi ya. Gitu. Jadi kesibukan saya saat ini lebih seperti penelitian ya. Karena meskipun sudah selesai, alhamdulillah saya masih sering melakukan penelitian bersama dosen-dosen. Kalau tidak salah itu Mbak Ummi habis lulus S2 ya Mbak? Betul. Dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Iya betul, alhamdulillah baru lulus kemarin 8 Juni tahun 2024. Kalau boleh tahu ambil prodi apa itu Mbak? Ambil prodi Magister Pendidikan Agama Islam. S1-nya juga sama ambil? S1-nya sama, ambil Pendidikan Agama Islam. Oke. Waktu itu saya sempat baca artikel ya Mbak, artikel dari UMP itu katanya Mbak Afifah mendapat beasiswa untuk lanjut S2. Itu ceritanya bagaimana sih Mbak? Oke, awal ceritanya itu sebenarnya panjang ya kalau diuraikan begitu. Perjuangannya sebenarnya dari S1. Ya. Perjuangannya itu dari S1. Jadi waktu di S1 itu saya merasa sangat down ya begitu ya. Karena dulunya sekolahnya favorit begitu ya. Saya inginnya ya sekolahnya yang memiliki mutu lebih begitu ya dulunya begitu. Tapi alhamdulillahnya saya diterimanya di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dulu saya belum tahu Universitas Muhammadiyah Purwokerto itu seperti apa begitu kan. Ternyata setelah saya masuk, saya dikasih tahu tentang Universitas Muhammadiyah Purwokerto begitu oleh dosen saya di saat training pertama mahasiswa begitu. Dan disitulah saya merasa sangat bersyukur. Masya Allah, saya sangat bersyukur kuliah di UMP begitu. Yang tadinya saya nggak tahu UMP itu apa, ternyata saya dibukakan di situ pengetahuannya gitu kan. Jadi alhamdulillahnya di situ saya bersyukur karena ada kalimat dari seorang dosen itu yang membuat saya terketuk gitu. Jadi kayak ada kalimat, bersyukurlah kalian masih dapat kuliah gitu. Di luar sana masih banyak orang-orang yang ingin kuliah tapi mereka tidak bisa gitu. Dan di situ yang membuat saya, oh ya kenapa ya saya kufur nikmat saya untuk berkuliah begitu kan di situ. Nah alhamdulillahnya di UMP ini saya banyak belajar gitu. Bukan hanya dari ilmu pengetahuan umum saja, tapi UMP ini memiliki visi terutama untuk akhlakul karimahnya. Jadi ada agamanya begitu di situ. Apalagi saya prodinya pendidikan agama begitu ya, betul di situ. Jadi situ saya mendalami lebih begitu kan. Awalnya sebenarnya di perjalanan S1 itu saya mulai di situ mengasah prestasi saya lagi begitu, dari prestasi akademik maupun non akademiknya sebenarnya. Karena tekad saya ini kan, kalau saya kan dari keluarga pedagang keliling begitu ya. Bapak saya ini hanya pedagang keliling, jualan di tanah rantau Kuantan Riau begitu. Jadi saya melihat kondisi ekonomi saya, ekonomi keluarga saya yang sangat ya dibilang sangat sederhana. Untuk kuliah itu ya sebenarnya itu sebuah mimpi yang sangat besar sebenarnya begitu di keluarga saya. Dan kalau untuk sarjana baru saya, bahkan magister baru saya di keluarga saya begitu. Jadi di keluarga besar bahkan ya, di keluarga besar. Jadi itu sebuah mimpi yang sangat besar. Jadi saya mengemban amanah besar dua keluarga besar begitu. Dan di S1 itu saya mencoba untuk mendapatkan beasiswa. Alhamdulillahnya itu di Universitas Muhammadiyah Purwokerto itu banyak beasiswanya. Salah satunya adalah beasiswa prestasi akademik. Dan di situ saya mau mendapatkan beasiswa ini untuk meringankan beban kedua orang tua saya begitu kan. Akhirnya saya masukin semua apa yang saya dapatkan dari prestasi akademiknya, non akademiknya. Jadi prinsipnya itu saya selalu mencoba untuk mengikuti lomba sebenarnya. Entah itu lomba dari tingkat nasional maupun internasional. Jadi kan kalau zaman sekarang itu kan info-info lomba mudah ya didapatkan begitu. Dari Instagram. Betul begitu. Jadi saya cari-cari, saya follow akun-akun yang tentang akun-akun lomba, saya ikuti, alhamdulillahnya dapat. Kemudian saya dapat tuh beasiswanya. Pertama beasiswa PPA, kemudian setelah itu beasiswa selanjutnya saya dapat dari beasiswa BRI, beasiswa Indonesia Cerdas, alhamdulillahnya. Kemudian untuk tahun-tahun berikutnya saya dapat penghargaan mengikuti seleksi mahasiswa berprestasi. Jadi alhamdulillahnya dapat juara 3 dan di situ kan dapat penghargaan juga. Nah kemudian saya juga dapat lolos pendanaan pengabdian di Lombok Utara begitu. Jadi semuanya sebenarnya berawal dari perjalanan saya kuliah S1 begitu. Sebenarnya kalau ditanya capek atau tidak begitu ya, perjuangannya namanya perjuangan capek ya, pasti begitu. Tapi alhamdulillah saya menikmati begitu, karena setiap yang saya lakukan ini tujuannya ya kalau untuk bukan keluarga, bukan untuk mengubah nasib keluarga, ya
pastinya susah begitu ya Iya. kalau misalnya tidak diusahakan. Jadi saya tetap semangat di situ. Kemudian setelah S1 itu dosen melibatkan saya karena saya sering ikut lomba, mungkin tahu ya tulisan saya dan sebagainya. Dosen melibatkan saya untuk mengikuti penelitian begitu, untuk mengikuti penelitian dan pengabdian dosen. Nah di situ awal saya mendapatkan beasiswa S2 sebenarnya. Jadi setelah saya selesai S1, dosen itu langsung menawarkan saya untuk lanjut S2 begitu. Silahkan Mbak lanjut S2. Sebenarnya di UMP itu ada beasiswa rektor. Jadi bagi yang mahasiswa terbaik akademik peringkat 1, 2, 3 begitu. Namun saya itu waktu di S1 saya itu terbaik 4 begitu. Jadi akhirnya saya gagal dapat beasiswa rektor yang untuk S2-nya itu full begitu ya. Akhirnya saya sempat bilang ke dosen saya, mohon maaf Bapak, saya tidak bisa untuk melanjutkan S2 begitu kan. Karena saya nggak mampu begitu ya kuliahnya, untuk biayanya mungkin saya harus kerja terlebih dahulu. Saat itu saya sudah kerja gitu, saya mungkin harus mengumpulkan terlebih dahulu untuk biaya studinya begitu. Terus ternyata dosen itu alhamdulillahnya kalau di fakultas saya itu mendukung begitu ya, kita akan mengusahakan kamu mendapatkan beasiswa. Alhamdulillahnya karena saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Purwokerto ada yang namanya beasiswa kader Muhammadiyah begitu. Makanya saya suruh input, coba apply ke beasiswa kader Muhammadiyah gitu. Akhirnya saya apply, kemudian alhamdulillahnya saya lolos begitu, meskipun biayanya itu masih 50%. Jadi 50% lagi saya bayar sendiri. Namun alhamdulillahnya yaitu saya, jadi kesibukan selama S2 itu selain mengajar, kemudian saya penelitian dengan dosen dan sebagainya, dari uang-uang itu yang alhamdulillahnya bisa menyelesaikan saya begitu. Jadi waktu wisuda itu ya saya tidak menyangka ya begitu, tidak menyangka bahwa IPK-nya bisa 4, kemudian bisa membawa orang tua saya begitu, membawa orang tua saya dipanggil, terus berjabat tangan dengan Pak Rektor. Maksudnya orang tua saya ini kan pendidikannya hanya SMP ya, kedua orang tua saya begitu, tapi bisa berjabat tangan dengan seorang profesor, kemudian saya menggandeng tangan mereka begitu. Itu disaksikan dengan banyak sekali mahasiswa dan wali. Itu di situ saya sangat Masya Allah ya gitu, ini sebuah mimpi yang besar bagi seorang anak pedagang keliling begitu menurut saya. Oke, tadi kan disebutkan Mbak Ifah bahwa Mbak Ifah ini dari keluarga sederhana ya Mbak. Bapaknya seorang pedagang kecil, lalu ibunya kalau tidak salah ibu rumah tangga biasa. Betul, ibu saya hanya ibu rumah tangga. Oh ya. Nah dari orang tua itu ada didikan sendiri nggak sih Mbak, sehingga Mbak Ifah tuh jadi seperti yang sekarang gitu? Ada. Kalau didikan dari orang tua itu, terutama bapak ya. Kalau bapak ini lebih menekankan ke segi agamanya. Kalau bapak itu pokoknya harus mengutamakan Allah terlebih dahulu. Allah dulu gitu, Tuhan dulu bilangnya. Jadi kalau kata bapak itu, sesibuk apapun kamu jangan lupain Allah. Jadi prioritas pertamanya itu Allah. Kedua itu dari ibu. Ibu itu selalu mengajarkan sifat sederhana, rendah hati ya, kalau bahasa Jawanya andap asor gitu ya, rendah hati. Jadi sepintar apapun kita tetap jangan sombong gitu. Apalagi kita hidup di desa itu ya, kita harus ramah sama orang kayak gitu. Jadi ilmu-ilmu kayak kita ramah, jangan sombong, terus kita mau membantu yang lain gitu, itu harus ditanamkan banget gitu. Jadi ibu saya itu mengajarkan kesederhanaan. Jadi kalau kata ibu, kamu bisa kuliah, berarti kamu harus prihatin gitu ya ibaratnya. Harus prihatin dengan uang yang segitu, kamu harus merasa cukup, syukurnya harus ditinggikan lagi gitu. Jadi kalau bapak sama ibu lebih memprioritaskan ke Allah, kemudian hubungan sama sesama, itu yang ditekankan sekali sebenarnya sama mereka. Jadi karena kalau kepintaran itu kan karena kita belajar dan sebagainya kita gitu berusaha. kan. Betul. Tapi kalau misalnya kita nggak pintar tapi nggak berakhlak, sama saja bohong begitu kalau kata ibu. Jadi bahkan dosen saya juga berpesan begitu, kalau misalnya kepintaran kita untuk mendebat kedua orang tua kita, untuk apa gunanya gitu. Jadi di situ saya ternyata didikan kedua orang tua saya ini sangat luar biasa begitu. Bahkan bapak sama ibu saya itu menekankan untuk bahasa kromo. Iya, di rumah saya itu harus pakai kromo gitu ya ibaratnya gitu. Jadi itu yang salah satu cara mereka itu belajar, kita tuh diajarin untuk menghargai, menghormati sesama gitu. Walaupun dari hal-hal kecil ya Mbak, Betul, tapi dari nantinya hal-hal pasti kecil. kita akan mendapatkan hasil dari hal tersebut. Oke. Ya, kalau tidak salah itu waktu lulus S1 Mbak Iva pernah sempat ngajar ya Mbak? Betul.
alhamdulillahnya itu waktu sebelum lulus S1 justru. Sebelum lulus S1 itu saya pernah ditawari mengajar. Saya sudah pernah mengajar di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto. Itu di bulan Januari karena saya harus menggantikan ada guru yang sakit saat itu. Namun karena saya harus fokus skripsi, karena saya punya target ya 8 semester itu saya udah harus selesai begitu kan. Karena kalau di S1 itu kurikulumnya wajib 4 tahun selesainya, 4 tahun. Iya betul ya 4 tahun ya. Karena kalau misal saya selesai lebih awal, saya tetap di wisudanya 4 tahun ke waktu saya S1. Terus jadi akhirnya saya mau fokus untuk skripsi begitu. Karena saya tahu maksudnya aduh nanti saya kuliahnya terbengkalai begitu. Saya takutnya dulu seperti itu. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar begitu. Kemudian selanjutnya saya waktu sudah selesai skripsi, alhamdulillahnya saya ada lowongan begitu. Saya memasukkan, kemudian alhamdulillahnya diterima di SMA Negeri 1 Kejobong begitu. Saya diterima, alhamdulillah itu sebelum wisuda dan sudah sempat mengajar begitu, namun karena padatnya saya padat aktivitasnya saya waktu S2 dari penelitian, kemudian dari mengajar, kemudian dari kuliah begitu ya, akhirnya saya memutuskan untuk saya harus fokus, yang salah satunya harus saya tinggalkan terlebih dahulu begitu kan. Sebenarnya berat begitu ya, karena sudah asik dengan dunia mengajar begitu kan, sudah kemudian akhirnya saya harus memutuskan untuk sudah saya keluar terlebih dahulu, saya fokus untuk ke kuliah dan penelitian begitu, penelitian bersama dosen dan sebagainya begitu. Akhirnya ya sudah, disitulah saya mengajar yang terakhir begitu ya. Tapi sebenarnya kalau untuk mengajar seperti ke training begitu sebenarnya saya sering begitu. Kalau untuk mengisi training begitu sebenarnya sering. Tapi untuk mengajar secara formal di sekolahan berarti terakhir di tahun 2022. Berarti berapa lama itu Mbak mengajarnya ya? Iya. Waktu itu kan berarti karena saya waktu itu belum dapat beasiswa S2 ya. Jadi saya beneran gak ya S2 begitu kan. Nah akhirnya saya memutuskan untuk kerja dulu, kemudian ada kabar saya dapat beasiswa S2, berarti itu sekitar kurang lebih 3 bulanan lah, 3 bulan. Masih sebentar sebenarnya, cuma dari ilmu ngajar itu sangat banyak diterapkan begitu. Karena waktu itu kan saya lagi zamannya peralihan ke kurikulum merdeka. Iya betul. Gitu. Jadi waktu saya mengalami kurikulum 2013, terus tiba-tiba kurikulum merdeka, dan disitulah yang mulai ada gagasan-gagasan baru. Jadi itu bermanfaat banget untuk bekal kuliahnya gitu sih. Setelah lulus S2 ini ada rencana lanjut ngajar atau enggak Mbak? Ada dong, jelas. Karena itu memang salah satu hal yang saya inginkan begitu ya. Saya pengen untuk lebih mengajar lagi begitu sebenarnya. Cuma di sini karena dosen dan sebagainya masih melibatkan saya begitu, jadi saya masih belum terlebih dahulu untuk fokus ke mengajar gitu. Karena kalau untuk mengajar kan kita harus fokus ke instansi begitu ya, belum bisa ini begitu, karena harus jadi saya ada niatan. Oke, nah ini Mbak, biasanya kan abis lulus S1 pendidikan itu kan ada program PPG ya Mbak. Kenapa Mbak Iva itu lebih memilih lanjut S2 daripada program PPG terlebih dahulu? Betul. Sebenarnya pengen banget PPG, namun untuk pendidikan agama Islam ini waktu saya cari infonya belum ada. Apalagi kayak PPG prajabatan itu belum ada begitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk kuliah S2 begitu. Di sisi lain karena memang saya itu menuliskan mimpi saya S2 itu sejak SMP sebenarnya. Iya, jadi waktu SMP itu ada kegiatan apa itu namanya, English Tracking. Kalau anak SMP 1 Purbalingga pasti tahu ya, sama Negeri Purba. Ada English Tracking atau hunting tour ya, English Tracking waktu itu, terus diisi motivator begitu untuk menulis begitu. 8 tahun ke depan saya akan menjadi gitu kan. Saya tulis semua daftar saya, terus saya tulis salah satunya adalah saya akan berkuliah S2 begitu. Ternyata itu doanya salah satu persatu yang saya tulis itu terwujud gitu. Hebat ya teman-teman Mbak Iva ini. Terus apa? Oke Mbak Iva, mungkin ada beberapa nasihat untuk untuk anak-anak zaman sekarang, Mbak, boleh disampaikan? Boleh. Mengenai pendidikan ya terutama. Kalau menurut saya itu tetap semangat untuk meraih pendidikan. Tidak perlu merasa minder, iri kepada mereka yang dilahirkan dari keluarga mampu. Justru kalian bersyukur dilahirkan dari keluarga yang sederhana. Karena
kita tidak bisa memilih dari keluarga seperti apa kita dilahirkan, tapi kita bisa memilih mau dibawa kemana arah keluarga kita. Itu di kita semua tangannya gitu. Jadi dan salah satunya adalah dengan pendidikan. Tidak usah merasa minder, tidak usah merasa takut untuk memperoleh pendidikan, karena sebenarnya beasiswa itu banyak, asalkan kita mau usaha dan berdoa. Kebetulan saya juga dari prodi pendidikan ya Mbak. Kadang saya juga ngerasa minder, kayak banyak omongan kayak buat apa jadi guru, buat apa. Tapi kadang saya ya merasa menyesal gitu Mbak. Justru nah itu sebenarnya tantangan sekarang adalah ngapain jadi guru, betul. gitu kan. Bahkan sekarang guru lagi susah banget nasibnya gitu ya. Tapi kalau kita menggerakkan hati nurani kita, karena memang itu panggilan dari hati nurani kita, ya mau bagaimanapun kita akan menjalankan dengan sepenuh hati. Justru guru ini adalah pekerjaan yang paling mulia. Tidak akan ada menjadi dokter, tidak akan seseorang yang menjadi profesor, insinyur dan sebagainya tanpa seorang guru gitu. Jadi menurut saya menjadi guru adalah pekerjaan yang sangat mulia gitu. Jadi untuk kalian yang sudah di pendidikan, tidak usah merasakan untuk apa menjadi guru begitu, karena tanpa pendidikan ya negara tidak akan maju gitu. Jadi justru jadilah pendidik yang hebat, agar mampu mencetak generasi yang berkualitas dan hebat juga begitu sih. Terima kasih ya Mbak Afifah. Semoga ilmu-ilmu yang disampaikan Mbak Afifah itu bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya buat cerita. Semoga Mbak Ifah nantinya sukses, kemudian karirnya melejit ya Mbak, dan semoga bisa lanjut S3. Amin. Baik, sekian wawancara saya dengan Mbak Ifah. Semoga apa yang disampaikan Mbak Ifah itu bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan motivasi bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.